Oke, bismillah, malam ini kita akan berbicara tentang use your mind. Tadi sudah dibahas terjemahnya oleh Sir Willy Ferguson Atangana. Cenah, Bang Welas teh, use your mind teh. Pikir mau gunakan ya. Jadi tema ini saya terinspirasi dari lagu Extreme Noise Terror. Wow. Jadi musik grindcore. Use your mind. Halus ya judulnya, angkat. Mengapa kita berbicara tentang use your mind? Gunakanlah pikiranmu. Karena hari ini tanpa disadari orang-orang yang hidup di dalamnya itu tidak menggunakan pikiran. Memang pikiran ini ada dua jenis, ada yang pikirannya bersih, ada yang pikirannya kotor, ada yang jernih, ada yang keruh. Sampai kita sering mengenal istilah piktor, pikiran kotor. Ngadenge lagu naon gitunya, posisina keur kumaha gitu, lamunana ka mana kotor gitu. Sebelum kita melaju ke depan, kita urai dulu. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan manusia dengan kejadian yang mengagumkan dalam kondisi berpasangan. Nah, berpasangan salah satu yang dimaksud jiwa dan raga, atau jasmani rohani, atau fisik psikis gitu. Atau kita mengenal istilah sikal spiritual. Nah, kita pakai padanan yang ini aja, yang jiwa raga, supaya nasionalis. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Tuh dua. Asal rindunya nyata tiap Seninnya berapa-nya? Pura-pura pingsan sih ya, denger angka PMR. Iya. Orang menang buru kacang. Nah, main itu bicara mana? Main ya, main. Gas pipis.
Di dalam jiwa kita itu ada yang dikenal dengan akal. Akal. Akola. Akal ini serumpun dengan alako. Cuma nu ngabedakeun, yang membedakan urutan hurufnya saja. Kalau akal, ain, qaf, lam. Lamun alaq, ain, lam, qaf. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Qala alaq. Kalau ada satu kata yang jumlah hurufnya sama dan ada pergeseran tempat, itu isyarat upaya yang keras. Manusia itu dituntut harus memeras energi, memeras keringat, memeras potensi yang Allah anugerahkan. Nah, sehingga muncullah istilah bekerja keras, belajar keras. Keras bagus nggak? Bagus. Yang nggak boleh itu kejam, violence. Karena so bagus. Bengurang kumaha mun teu keras mau nangtung meureunnan. Plak aplek siga si eta. Si eta kan jeceng teh mun heuras. Banyak gitu, gini kan? Plak aplek. Stang motor kita bagaimana mau bisa kita pakai kalau nggak keras? Betul nggak? Masjid ini bisa berdiri nggak kalau pondasinya tidak keras? Oh bisa. Jadi ada kesalahannya dulu kan muncul stop kekerasan. Kekerasan itu bagus. Yang nggak boleh itu kejam. Nah itu ya istilah kata. Sehingga contoh nanti gampangnya. Din jeung dunia. Ya dina, ya dunia. Dua. Pindah tuh. Nanti ilmu, amal, sama. Dan banyak lagi. Nah, artinya ilmu untuk sampai menjelma menjadi amal itu harus kerja keras. Karena ketika ilmu tidak mewujud jadi amal, orang itu walaupun berilmu akan tercela. Sekian banyak orang mendapat celaan dengan klaim berilmu tapi tidak beramal. Tuh. Sebutlah ilmu teu berguna. Begitupun ketika agama ini, din, mau dipraktekkan dalam kehidupan dunia, maka itu butuh kerja keras. Begitupun ketika akal kita mau kita gunakan, harus kerja keras sampai melekat dalam diri kita. Nah, ketika si akal ini bergerak, nah, dinamailah fikir. Nah, fikir teh akal yang bekerja. Gitu. Bekerja. Bekerja berarti istilahnya memproduksi, beramal, mencetak, yang menghasilkan ide, gagasan, terobosan, solusi atas masalah, termasuk pencerahan, dan lain sebagainya. Itu dinamai fikir. Maka ayat afala takilun, ayat afala yatafakkarun. Nah. Apa itu akal teh langsung? Itu dia ya. Iya, hasilnya melekat.
Akal berarti ya, tali kendali yang melekat. Sesuatu yang melekat dalam zat dinamai sifat. Nah, jadi manusia itu dituntut untuk menjadikan si akal ini melekat menjadi sifat yang tak bisa dilepaskan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang ingin terlepas, bahkan terpisah, dia dinamailah setan. Menjauhkan sesuatu dari yang semestinya melekat. Nah, kemelekatan yang terpisah dinamai fasik. Tuh. Maka orang yang lupa kepada Allah berarti Tuhan yang mestinya melekat di dalam jiwa lepas. Dinamailah fasik. Saya ngaji itu ada saya udah diajarnya. Gitu. Jadi Quran itu luas sekali. Muat tanpa batas. Coba baca dulu nih. Nah, jadi ketika lawan melekat apa tuh? Terlepas. Terlepas bahasa Qurannya apa tuh? Fasik. Nah, orang fasik tandanya lupa. Bukankah sesuatu yang kita lupa itu terlepas dalam benak kita? Tadinya nempel, coplok. Seperti tadi saya bertemu dengan seseorang yang pernah hadir ke sini sekali atau 2 kali, Dok. Lama gak berjumpa. Panggil, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Duh, tanya. Banyak hilang. Asli, gitu. Akbar. Oh, Akbar. Ya. Kenapa? Karena lama tak berjumpa. Bisa coplok. Disebutlah pohok. Lain tak apanya. Jadi kalau lupa tuh apa tuh? Apa yang kita lupa tadinya melekat, nggak lepas. Disebutnya pohok. Naon gitu. Saha gitu. Jelas? Nah, sok baca surat anu fasik teh cenah. Al-Asr ayat 18, sok baca, Dok. Sok aku udah heula, aku pinoh heula. Haji udah heula kolot lah. Sok banget kolot mah dilewat. Al-Asr teh, Dok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Atas nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, sehingga Dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Saudara Nabi Muhammad. Jadi fasik itu dalam benak kebanyakan orang biasa, padahal bahaya. Makhluk yang tadinya dekat dengan Allah, bahkan pemimpin para malaikat, iblis itu, sebab sampai menjadi jalan dilaknat Allah karena fasik. Karena fafasaqo minal jin. Nah, terbukti iblis itu fasik. Dan dia salah satu kelompok dari bangsa jin. Nah, ini fasik. Nah, fasik itu sana, pohok. Jadi kalimat nage jangan seperti. Kamu jadi seperti ge ulah.
Saking bahayana pohon. Betapa bahayanya lupa, tapi lupa dalam benak kebanyakan orang manusiawi. Nah, eta nu sarahna teh. Eta biasa. Jelema. Tetapi kan tidak semua lupa dapat dimaklumi. Cik kira-kira wajar teu wajar panggil di jalan jeung pamajikan poho, cik kira-kira kumaha? Pernahkah Anda lupa dengan anakmu sendiri? Lamun lupa, kasih dah. Ayah sehat. Saha? Putra saha? Ya. Kata mah kacida dong. Jadi ada lupa yang memang tidak dapat dimaklumi karena tidak wajar. Begitupun lupa kepada Allah sebetulnya tidak wajar. Kenapa? Bagaimana bisa lupa? Bukankah dia terus-menerus bersamamu? Bagaimana kita bisa lupa? Bukankah dia terus-menerus mencurahkan nikmat kepadamu? Bukankah hidup itu pun darinya? Kok bisa lupa? Salah satu. Nah berarti dalam ciri akalnya belum melekat. Masih ada yang melekat yang selain itu. Yang lebih dominan, sebutnya nafsu. Nah, sampai tadi surah apa tadi itu? Al-Asr ayat 18. Sampai ku Allah sama Al-Quran dinamai kelompok setan, golongan setan, Hizbullah. Sudah tahu? Turun saat surat sarua 58, 18 dewa itu. Ayo baca Alvino. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Allah. Setan telah menguasai mereka. Tuh. Lalu menjadikannya lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah, sesungguhnya golongan setan itulah orang-orang yang rugi. Saudara Nabi Muhammad. Ini lupa biasa atau bahaya ini? Bahaya. Suka lupa. Sorry, berarti sebenarnya saat Anda lupa, Anda dalam bahaya besar. Tetapi kebahayaan itu kenapa santai-santai? Karena kita memahaminya biasa. Nah, kalau saya tanya, apakah semua yang hadir hari ini sedang lu ingat tidak sama Allah? Dalam arti, apakah jiwa kita saat ini sedang terkait tidak dengan Allah? Kalau terkait dengan Allah, maka si jiwa itu akan memperoleh energi kekuatan. Energi kekuatan itu yang akan tampak dalam raganya. Dari sorot matanya beda. Orang yang jiwanya sedang berenergi
Dan yang lemah energi dari tatapan mata pun beda, bro. Caleuy, celong, lemah atau kuat atau celong? Lemah. Pelongo pelongo, lemah kuat? Lemah. Ngaplek, lemah. Nah, hokcai gitu. Dan muslim tentang hal itu kebanyakan tidak tahu, yang sudah tahu pun tidak serius. Tidak diamalkan. Sehingga orang yang berilmu mestinya dan beragama dan berakal mesti kelihatan. Sehingga Quran memberi gambaran, apa kau anggap sama gelap dan terang? Apa kau anggap sama orang yang tahu dan tidak? Apa kau anggap sangat tidak rendah? Beda. Oke, saudara Nabi Muhammad. Jadi ternyata lupa itu bahaya. Jadi sekarang mau ngikut persepsi kebanyakan orang atau persepsi Quran, terserah. Kalau Anda share dengan orang, orang akan memaklumi semua sekarang, memaklumi kabeh. Terus namang jelema mah poho orang osok tuh gitu. Dia memaklumi dan dia osok gitu, Pan. Dan nggak osok seru gitu. Oh nyangga setelah naon cas. Gitu. Padahal kalau kita mau jujur bahaya itu. Nah, bahkan bisa kena fasik kok. Nah, terus. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mau merampas kebebasan manusia untuk memilah dan memilih. Dia hanya memberikan jalan dengan tuntunan Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dengan Al-Quran itu jika melekat di dalam jiwa mereka, maka mereka akan terangkat derajatnya. Nah, surah apa itu? Surah Al-A'raf. Oh, Al-A'raf ayat 175. 26 deh. Oke, 175, 176. Sok kejewang ya. Sultannya sultan tuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Allah. Bacakanlah kepada mereka tentang berita orang
yang telah kami anugerahkan ayat-ayat kami kepadanya. Sudah belum dibacakan kepada kita? Bahkan sedang berlangsung. Terus? Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu setan mengikutinya. Maka dia termasuk orang-orang yang sesat. Tuh, terus? Seandainya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaannya seperti anjing. Hus, menjang anjing di masjid. Gitu. Kasar. Jika kamu menghalaunya, ia menjulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikian itu adalah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Tuh, dikali. Jadi diperumpamakan orang-orang yang sudah dibacakan ayat, lalu mendustakan, umpama mereka seperti seekor anjing yang sedang menjulurkan lidah. Gitu. Dalam pandangan akal, kalau ada makhluk yang menjulurkan lidah, isyarat eta teh keur lelah atau keur santai. Tuh, capek. Kumaha tuh kan, Pri? Apa jilat dek mamba? Maka muncul quotes hari ini, lelah tanda tidak lillah. Ada benarnya itu. Lelah itu isyarat yang kelihatan lewat raga, tapi sebetulnya yang bermasalah jiwa. Karena jiwa itu alat ekspresi raga, alat ekspresi kondisi emosi. Gitu. Bahaya nggak lelah tuh? Bahaya. Karena itu Allah memberikan gambaran orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, atau jiwa orang-orang yang terhubung dengan Allah itu, mereka keadaannya bahagia dan sukaria. Berbahagia. Jadi kalau jiwa kita sedang tidak berbahagia, bahaya nggak tuh? Bahaya sebetulnya. Salah satunya, kemungkinan besar saat itu dia sedang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Dia sedang tidak mensyukuri hidup yang Allah anugerahkan. Kenapa? Karena pikiran anak lain ke Allah. Pikirannya terdestruksi, tercemar, terkontaminasi dengan urusan-urusan dunia tadi. Yang mereka kira itu masalah besar. Padahal tidak ada yang besar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Detik. Itu. Oke? Terus. Jadi sederhana, orang yang berakal berarti berpikir. Tapi tidak semua yang berakal berpikir. Gitu. Contoh. Kalau kita bicara manusia tuh, ada yang mulia, ada yang tercela. Bisa percaya, sok bedakeun.
Nah, ngabedakeunna. Cara berpikir ngabedakeunna teh. Orang-orang yang mulia yang mendapat kedudukan dalam kehidupan dan orang-orang yang terpinggirkan dikarenakan dirinya sendiri, itu yang membedakannya cara berpikir. Tanya orang yang cerdas dan yang tak cerdas. Sama aja Mak. Apa bedanya? Gitu. Nah, termasuk orang yang sering kita istilahkan SDM rendah, jeung SDM tinggi. Nah, nu bedana? Cara berpikir. Ngerti? Mang aduh ente nya kerese ngalah duit teh ada kumaha deui mang da sararea mang sararea aya urang unggul. Sararea. Salam dunya gitu. Heeh. Geus di riset. Nya acang kan sigana mah sararea. Oh, sararea. Nya teh sararea atuh. Nu senang mah senang we geuningan tuh. Nu ulin-ulin geuningan tuh. Anu keur tamasya nyegi urang mah tamas we gitu. Beda kok sararea sih. Bener teh? Ada kumaha deui atuh da cenah. Surah Nabi Muhammad. Nah, maka Allah mengingatkan kita tuh dalam surah Al-An'am tuh, menurut surat ayat 32. Kau kurang-kurang heula we berebetkeun heula. أعوذ من الشيطان الرجيم وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Allah. Kehidupan dunia hanya permainan dan kelengahan. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Nah, surah Nabi Muhammad. Jadi ayat ini sering disalahpahami. Jadi wamal hayata dunya illa la'ibu walahu itu. Gitu. Dan kehidupan yang sementara ini, itu dunia deui kan bahasa Arab keneh dunia mah. Sementara dunia. Sesaat. Sehingga muncul kata din, ngamalkeun din dengan sementara. Sahabat mung dibalas dengan kesejahteraan, kedamaian yang abadi, masa nggak mau? Can kacoceng ku maksiat urang badi. Hirup teh. Lain P2 poe. Geus kacoceng na ge setengahna leuwih beuneuh. Karena Allah Maha Baik, Maha Pengasih Penyayang, sisa umur berapapun selama hayat di kandung badan, jika bertobat sampai mati, itu akan dibalas dengan kesenangan, kebahagiaan yang abadi. Mau nggak? Maka afala takilun maya embung atuh. Tuh motor Jupiter jet anu bueuk tuh, anu robot. Saya teh. Mang Weli. Cik, Mang Weli jawab jujur. Kalau ada orang yang menawar 10 juta, mikir moal. Hah? Mikir naon atuh. Untung dewek atuh gitu mah. Ieu mah historisna euy. Pernah ngabonceng kikup. Jual jangan naon dipertahankeun.
Gitu. Betul tidak? Laman itu tuh. Terus saya itu. Ngaletak teh itu saya itu ngaletak. Dora raketan teh. Bindro. Jalmi resep. Abi teh seminarian ka Tibet teu aya anu kieu teh. Abi teh priogi. Wios tah ku abi di atosan lah 30 juta. Sold out langsung tuh. Kita tahu dan sadar bahkan yakin hidup ini akan berakhir. Akan berakhir. Kitanya akan hancur, alam dunia tempat kita berpijak pun akan hancur. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana perbudakan manusia oleh manusia. Jadi perbudakan yang Allah mah mulia, sebut hamba teh kan juga budak. Maka dulu seorang Bilal bin Rabah sebelumnya bertahun-tahun diperbudak oleh Umayyah bin Khalaf, ditawarkan jadi budak Allah, nyantok langsung. Budak manusia oleh manusia, ditindas tanpa diberi upah. Terus siksa. Jadi hamba Allah mah geus mah dititah perkara anu alus. Kebaikannya untuk diri kita sendiri dibalas lagi sama Tuhan. Masa nggak mau? Lamun sakarieun poho teu disiksa. Bener teu? Kan kalaman ku urang pan geus apa ngalanggar tadi kumaha geuningan tuh. Tuh. Jadi dan kehidupan yang sesaat ini gitu. Ila melainkan laib, sebuah permainan. Artinya Allah ingin kita di sini tuh bahagia, senang-senang. Tapi patokannya jangan melampaui batas. Apa batasnya? Jangan sampai lupa sama Allah. Gitu. Da urang teh kholifatun fil ardi. Pek aya karasep hari ini. Tapi jangan sampai melupakan Allah. Gitu. Menang teu mancing. Menang. Gitu. Mancing naon heula. Gitu. Mancing lauk menang. Balong saha gitu. Anu gaduna mah teu aya tah menang eta mah. Lebar gitu mubajir memang dikukut jalu eta seperti ngaji ini seperti permainan kan? Ini permainan. Gitu. Jadi targetnya belajar tata caranya Allah membebaskan silahkan. Walahu. Onsen lahu teh. Sendak gurau heureuy gitu. Lahu teh muncul kata lahawak. Siga lawak deui lah gitu. Nu ngalawakna seuri, nu larajona ge seuri. Gitu. Jadi lamun diajak seuri teu seuri, tah teu paham jeung permainan. Itu. Lamun ditanya, jawab gitu. Ieu tanya cicing we, teu ngarti jeung permainan dirinya berarti. Siga dioperan bal, main bola kalah ngajeng gitu. Sieun gitu, sieun. Batur mah hayang dioperan teh. Gitu. Aya kiper pas bal nentang kana gawang kalah murungkut. Eta kiper mulia atau tercela? Tercela. Maka afala taqilun. Sugan teh poho. Bener naon poho ge. Da jalmi aya wan hate mah nya kira-kira cai aing barudak. Kira-kira. Tapi dah dulurnya. Ulah teh poho ka Allah. Heh, eta teh ciri poho ka Allah justru teh. Biasa gamsu ieu mah taneh. Udah pikiranna pabelit. Setrumna pabelit teh si gamsu ieu mah. Teuing kumaha sakitu paham. Oke, lanjut. Sampai sini ada gambaran? Nah,
Jadi wamal hayatad dunya illa la'ibu walahu. Ketahui kehidupan dunia itu kehidupan yang kita jalani sementara loh. Karena sementara, manfaatkanlah kesementaraan ini. Gitu. Dan ini bukan akhir dari segalanya, tapi ini justru awal dari segalanya. Maksudnya apa? Jangan sampai ketenangan kita itu justru itu awal kehancuran. Jangan sampai. Apa yang kita kenal dengan zona nyaman. Hati-hati. Nah, Sallallahu Nabi Muhammad. Terlalu lebar dan panjang kalau kita tidak batasi. Nah, kita sekarang bicara manusia sebagai makhluk sosial. Nah, cara baca Quran teh sosial teh. Nah, Anas. Maka tentang perintah ibadah pasti nas. Ya ayuhan nasu budu. Karena siapa yang hidup saat ini dan apa yang dipertuhan pasti pengaruh lingkungan luar. Gitu. Bukan inisiatif dirinya sendiri. Karena kita lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dan tidak mengerti apa-apa. Maka setelah hukum awam, hukum dasar, hukum umum, kalau orang tuanya muslim, anaknya pasti muslim. Kalau orang tuanya non-Islam, biasanya kecenderungan anaknya oke non-Islam. Walaupun tengah jalan punya pilihan sendiri, tetapi itu secara umum. Kenapa? Karena dia makhluk yang terpengaruh dengan di luar dirinya. Kita tahu huruf dari sendiri, dari orang lain. Kita bisa baca huruf hijaiyah sampai baca Quran karena ngulik sorangan. Itu dari orang lain. Kita tahu ini warna merah, warna kuning dari siapa? Dari orang lain juga. Itu Nas. Nah, di sini bisa kelihatan kenapa kita bahas use your mind. Saat manusia berinteraksi dan akan kelihatan mereka itu orang yang berakal dan tidak ketika dia bereaksi dari manusia yang lain. Terlebih ketika mereka dizolimi. Kan kelihatan tuh. Terlebih ketika mereka disakiti. Kelihatan tuh. Terlebih ketika mereka mendapatkan situasi keadaan orang yang tidak disukai. Kelihatan tuh orang. Berakal dan tidak. Karena kita sebagai muslim, mau tidak mau sudah menjadi ketetapan Allah, mesti menempatkan Muhammad Rasulullah SAW sebagai teladan. Contoh kecil. Silakan dibuka nih. Surah Al-Maidah ayat 54. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين
yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut pada celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Nah, saudara Nabi Muhammad. Ya, semoga kita termasuk orang yang tersurat di Al-Maidah 54. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Gitu. Iman itu tempatnya di dalam jiwa atau raga? Jiwa. Tapi akan ketahuan iman tidak seseorang dari mana? Dari raganya. Dari ucapnya, dari tindaknya, dari tanduknya, dari perbuatan, dari sikap. Salah satunya saat merespon dalam sebuah aksi, maka dia akan bereaksi. Itu. Siapa orang beriman itu? Mereka yang jiwanya terhubung dengan Allah. Mereka yang jiwanya terhubung dengan para malaikat. Mereka yang jiwanya terhubung dengan kitab-kitab. Mereka yang jiwanya terhubung dengan para rasul. Mereka yang jiwanya terhubung kepada hari akhir. Dan mereka orang yang jiwanya terhubung dengan qada dan qadar. Gitu, sebab dan akibat. Gitu. Sampai kamari saya ulin yang budak ke gedung sate. Gitu. Tak iya jang gedung sate teh. Oh ini Bapak bari ngalewat dihitung eta sate teh genep ternyata. Genep. Gitu. Cek pikiran orang, oh ieu teh ngajarkeun tancebkeun tarukun iman nu genep. Gitu. Coba Oni hitung berapa tuh satenya gitu. 1 2 3 4 5 6 Bapak. 6. Apa maksudnya? Emang ada maksudnya? Ya pasti ada maksudnya, Bang, mungkin enggak. Gitu. Lamun heureuy mah geus doma sakalian di tangan tiil. Mun heureuy mah geus ku lauk eta lauk salmon ngarinya. Pasti maksudna. 6 itu naon tah rukun iman tiirna ati. Tiirna manah di sate gitu. Gitu. Oh gitu Bapak. Kata siapa? Kata Bapak. Nanyakeun malila aku mah urang lah gitu. Selama itu cek urang aya gunana, aya filosofina sok cokot. Nah, tuh. Mayar tadaminkum antini, barang siapa gitu. Di antara kamu ada yang murtad keluar dari agamanya. Ayat itu keluar. Oba. Gitu. Bahkan data statistik kecenderungan kalau lihat media sosial itu internet rata-rata per tahunnya itu sampai 2.700.000 orang. Ada yang lari ke non-Islam, ada yang lari ke ateis, ada yang ke non-teis, ada yang ke agnostik, gitu. Ada yang ke kepercayaan macam-macam. Nah, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka Allah akan mendatangkan satu kaum
yang Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Jadi Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Nah, cinta inilah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup. Nah, sehingga Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Nah, ini Rasul nih. Allah yang menempatkan Rasulullah SAW sebagai teladan, Allah pun yang memberikan tanda-tanda siapa yang jiwanya terhubung dengan Dia. Disebut aku Quran sana, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda alal kufar ruhama'u, saling berkasih sayang. Nah, iya bahasa urang nanya. Ya, lancang. Ciri umat Rasul teh telah ditetapkan di Quran, bahkan dalam Taurat dan Injil, tandanya mereka berkasih sayang. Isyarat terhubung dengan Allah yang Maha Pengasih. Maha Penyayang. Terus. Nah ini nih salah terjemah nih. Azillatin alal mu'minin. Mereka orang-orang itu karena jiwanya terhubung dengan Allah, bahkan mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka, bersikap lemah lembut terhadap orang yang beriman. Garis bawahi, lemah lembut, bukan lemah gemulai. Hati. Kemarin lembut itu tengah-tengah antara kasar dan halus. Pertengahan. Terus aizatin alal kafirin. Di sini diterjemahkan keras terhadap orang kafir, bukan. A'aza itu bukan keras, memuliakan, menghormati. Ya nggak salah terjemah ya, bahaya ya. Keras masih dah. Muncullah istilah toleransi. Toleransi keras tau? Lembut. Lembut. Aizzatin alal kafirin. Dan mereka itu sangat memuliakan kepada siapapun yang berkeyakinan berbeda. Gitu. Karena kalau kafirin mah fokusnya beda agama. Maka lakum dinukum waliyadin. Kuliah yuhal kafirun. Gitu. Kalau orang yang melanggar baik Islam dan Islam disebut kafaru. Kalau ada orang yang non Islam yang ingin orang Islam itu binasa disebut kufar. Dibedakan Quran, oke. Mata asyiddau alal kufar tuh bersikap tegas terhadap orang yang di luar keyakinannya yang ingin memerangi. Gitu. Ternyata kita membuktikan tidak semua orang yang berbeda keyakinan itu ingin orang muslim hancur. Ayo damai. Kerennya Quran. Quran itu. Jadi mereka orang yang bersikap lembut terhadap orang yang beriman dan menghormati bahkan memuliakan terhadap orang yang berbeda keyakinan. Salah satu contohnya ketika Idul Adha, boleh tidak ngasih daging? Boleh. Boleh nggak kita menolong? Boleh. Bagus nggak kalau kita menyapa? Bagus. Bahaya, ayatnya salah tafsir ya. Munculnya teroris. Gitu. Nah, saya teroris teh. Terima rongsok harga istimewa. Teroris. Gitu. Bang Pompi dah teroris. Yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna laumatal laim. Mereka orang-orang yang terhubung dengan Allah itu yujahiduna terus menerus tuh kalimat lagi.
Kalimatnya fiil mudhari, present tense. Terus menerus mereka berjihad, selalu menumpahkan daya, selalu menggunakan anugerah yang Allah berikan. Dari saat ke saat, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari terus. Karena mereka sadar itu tidak akan lama, hanya sebentar. Gitu. Sehingga ada ilmuwan berkata, kalau hari-hari yang kamu jalani itu tak terasa, isyarat kamu tidak memaksimalkan waktu. Kesalah sadenya, nah ciri kebalainnya ini. Sok main bola pan bener apa itu rasanya. Dalah lajo main lo didinya. Ya satu periwit wae teh. Nonton UFC ramai tuh. Rame, no lajo main ini 3 menit keripuh sih kumaha. Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Allah. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Artinya siapa yang mau, Allah akan kasih. Mau nggak? Mau nggak? Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Nah, garis bawah itu. Mereka orang yang tidak takut kepada celaan orang. Yang suka mencela gitu. Tanya dirimu, takut gak sama celaan orang? Benar. Yakin? Sayang. Pernahkah kamu merasa tidak suka dengan seseorang? Pernah ya? Saya harap sekarang sudah tidak ada lagi orang yang tidak kita sukai. Cukup itu pengalaman buruk. Itu. Ya. Tetapi mereka orang-orang yang tidak kamu sukai akan selalu hadir dalam hidupmu. Rek saha wujud nama. Rek kolot, rek mitoha, rek rajek ipar, rek adik ipar, rek babaturan, rek tetangga, rek teman di kantor, pasti aya. Berarti jangan berharap tidak ada. Da kudu aya. Jangan berharap hari-hari inginnya malam terus, tidak bisa lu barang. Ya Allah, abi mah yang penting terus mau dikabul. Ya, jadi Allah pun mengabulkan doa tuh nggak semua doa. Ya Allah, abi mau maut, mau bisa mau dikabul, kudu maut tadinya. Kenapa bakal dikabul? Jadi nggak semua doa ya. Mata kudu paham dengan doa. Nah, kenapa orang-orang yang mulia itu tidak terpengaruh dengan celaan orang? Kayak itu wala yakhafu laumata laim. Kenapa? Karena mereka pikirannya hidup. Dalam arti sering kita bahasakan dengan mindset. Dia punya mindset yang bagus. Saat datang orang yang tidak kamu sukai, yang membuat jiwamu bergejolak, kamu tidak akan bisa merubah keadaannya. Selain sikapmu harus punya cara pandang terhadap orang itu. Cobaan lawan. Begitu itu ya. Bahkan bisa terluka jiwamu. Lamun aya jelema kiruh seperti cai kiruh kocekeun antep. Hayang jernih. Antep ke nu kiruh mah. Kayak kena persorangan gitu. Antep. Ieu mah kalau dikocekeun jeung begitu kiruh atuh ngaco. Biarin aja udah.
era sorangan. Main di bawah kabeh gua aing. Geus antep. Ya, geus gitu. Sae gitu. Sip. Keren. Antep. Kayak guys, itu usma hampur aja. Ayo mana kunaon. Tak urang masuk ke pancing. Jadi orang-orang yang zalim itu memang hadir di muka bumi ini, dibiarkan oleh Allah, dan dia punya kesempatan yang sama sebetulnya dengan kita, cuma timingnya aja yang beda. Maka kita harus punya mindset. Dulu guru saya mengajarkan, lamun aya jelema anu membuat maneh kiru, tah eta teh sparring partner maneh. Gitu. Enak diganti ya, saya ingat Kak Gatot, saya ganti istilahnya personal trainer. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas jiwamu. Kalau kualitas jiwamu meningkat, sebetulnya kejoliman itu tidak akan berdampak kepadamu. Kenapa orang yang jolim, lalu jiwa kita terjolimi? Artinya kamu dengan dia satu frekuensi. Satu keadaan. Nah, maksudnya sarua jolimna. Nah, memang orang asa henteu tidak kertiis dikocekeun dengan kieu gitu. Aya keur kieu mah tenang, siga nu tenang gitu. Rapi gitu. Oh, gitu. Oh. Datang ngocekeun tah gitu. Ternyata geuningan Rabu. Oh, geuning urang teh kieu. Gitu. Jadi orang-orang itu hadir seperti Nabi Muhammad SAW selalu selama hidupnya dijolimi orang. Tetapi Nabi Muhammad mengerti, tak pernah terprovokasi, tak pernah terpancing, malah semakin meningkat derajatnya. Sampai tidak menyentuh sedikit pun. 3 contoh, aya Donald Trump ngelewat di luhur. Helikopter gitu. Orang bebek. Kadengeun mah. Jong-jong sih eta kitu. Karena orang nu capek. Donald Duck. Wah, kadengeun atuh. Itu. Mana tuh Scooby-Doo? Nah, Nabi Muhammad. Nah, kalau ada orang yang tidak menyenangkan kepada kita, sebetulnya itu isyarat orang itu ingin dikasih sayang sama kita. Kasih sebagai tanda sayang, gitu maksudnya. Kasih sebagai tanda sayang. Apa yang sayang? Hatimu sama dia. Tergantung kadarnya. Agama ngatur. Aya tetangga Pak Gatot, pamajikannya judes, pamajikan batur. Judes. Tong diberi hadiah gitu mah. Tanya, sapa, tong diberi coklat, pamajikan batur pas saya ini kayaknya. Dari diberi bunga mawar, diomongan salah itu, pakai akal. Bu, gitu, damang. Mau nyokos mau wae. Assalamualaikum Bu. Salam. Nah, lama-lama dia akan kalah. Karena itu zalim isyarat gelap. Iman isyarat cahaya. Cahaya jeung gelap mun ngahiji sanu menang. Pasti cahaya. Kenapa dia belum berubah? Berarti cahayamu belum bisa menyentuh. Kurang gede. Dan ini sudah saya buktikan. Ternyata betul. Gitu. Maka sampai guru saya dulu pernah bilang, jika hari-hari yang kamu jalani, lamun jaga maneh hirup, nu ngewa ka maneh,
maneh anu salah. Boa-boa maneh teu hirup. Dalam arti teu nincak kana petunjuk. Maneh teu bereaksi berarti. Maneh gak punya aksi. Dah kemun aksi apa sih reaksi? Ternyata betul. Sejarah mencatat tidak hanya Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang memahami agama sepanjang hayat itu dibenci dalam kehidupan. Sampai tercatat mereka kebanyakan matinya pun mengenaskan dibunuh. Imam Abu Hanifah dibunuh. Imam Ahmad bin Hambal dibunuh. Imam Bukhari dibunuh. Imam itu siapa gitu? At-Tabari gitu. Diasingkan sampai ketika mayatnya sudah dikafani pun ditajongan. Coba. Setelah dia mati, baru sadar ternyata At-Tabari orang yang mulia. Bahkan beliau seorang mufassir awal. Sehingga menjadi rujukan Imam Ibnu Katsir pada ketika hidup lama diasingkan. Bahkan mayatnya pun tidak boleh dikuburkan di pemakaman umum. Nagrog itu benar. Sejarah itu teh. Kenapa? Karena kegelapan jangan diperangi. Kegelapan itu nyalakan lampu, selesai sudah. Ibu digelutoni cong, nanaonan, mana teh? Cong, kueken nanaonan. Cik cenderung lamun aya nu urang geuleuh ka jelema eta merekanya atau sarwana sia sok. Tuh, berarti orang teh can jadi umat Rasul. Sampai memberi sapaan saja, dia nggak bisa. Ketika kita tidak bisa memberi sapa saja kepada orang yang menurut kita tidak menyenangkan, saat itu berarti kita sebetulnya tidak punya kasih sayang. Sebetulnya yang terdalam lagi kamu sebetulnya tidak punya iman. Sebetulnya kamu saat itu tidak terhubung dengan Nabi Muhammad. Sebetulnya saat itu kamu tidak terhubung dengan Allah. Sehingga reaksimu seperti itu. Maka wajar seorang Allah zuribat alaikumuz zilatu aina masukifu illa min habli minallah wa habli minan nas. Sultan. Ali Imran ayat 112. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Kehinaan ditimpakan kepada mereka di mana saja mereka berada.
Itu kehinaan atau kenistaan? Apa itu hina? Yo. Kada ya orang kan pemahaman hina itu kan orang-orang anu sisi jalan, lain lo gitu. Anu gelandangan bukan itu. Coba jalan mana? Dulu Ahok pernah kena pasal apa? Penghinaan, penistaan. Penistaan tuh ayah hina, ayah nista. Ini apa tadi? Kehinaan akan melekat di dalam diri mereka dimanapun berada. Tah kehinaan mah bentuk raga. Sebagai isyarat hina jiwa. Daya ekspresi. Kenapa dulu Ahok mendapat pasal penistaan? Penistaan mah menyakiti jiwa. Gitu. Contoh. Menurut teman-teman, dengan style saya begini, roman begini, ini isyarat hina atau isyarat mulia sih? Jujur aja lah. Gak apa-apa hina juga. Keren nggak? Cik lamun nanya ka dari sorangan, posisi ayeuna keur hina atau keur mulia? Hina, isyarat ke bawah, orangnya caleuy, tidak bersemangat, tidak berbahagia, tidak sukaria, eta teh isyarat keur hina urang teh di mata Allah. Orang yang hina itu ketika dilihat orang pun dia akan bertanya, kunaon eta? Nanya berarti. Naon? Buka, terserah. Tong diganggu. Tapi lamun anu mulia mau aku naon? Saha eta? Beda pertanyaan lagi. Jangan mikir teh. Ya nongkrong ban. Kunaon eta? Isyarat hina. Kieu. Saha eta? Beda enggak? Nah, terus. Jadi kehinaan macam lagi? Kehinaan ditimpakan kepada mereka Kepada mereka tuh. di mana saja mereka berada. Walaupun keur ngaji, walaupun keur salat, walaupun di tanah suci, di mana wae. Terus? Kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah. Tuh. Dan tali perjanjian dengan manusia. Tahan, cukup. Kecuali saat dimanapun manusia berada, saat itu jiwanya terhubung dengan Allah. Dan saat itu dia sadar, terlebih ketika itu seperti sekarang di tengah-tengah manusia. Orang beriman tidak boleh dengan kehadirannya berkurang kebahagiaan orang lain, nggak boleh. Orang beriman itu tidak boleh ketika hadir di tengah orang, walaupun satu orang yang dengan kehadirannya dia tersakiti, nggak boleh. Dia harus memberikan kasih sayang. Dengan menyapanya, dengan tersenyum kepadanya, bertanya kabar kepadanya, bertanya anak istri kepadanya, beri mana rokok, lebih halus sama. Ayah, siap. Karawas kanyahna. Kan? Meni karawas kanyahna. Sampai kemarin ada teman datang, teman sekolah lama. Nginjem duit. Seberapa nginjem mang? Udah 800.000. Gue segitu mah lamun 8 miliar mah aya. Tapi gue 8 miliar gitu. Besok atuh, naon ieu jaminan anak gitu. Kira jaminan gitu, 8 miliar, pamit 800.000 mah teu nampi. Pamit 800.000 mah ka Haji Ades wes gitu. Mun miliaran ka dieu. Karena hayangan nafsu kan, urang teh sarua ngeluh, boro-boro mang. Urang ge ripuh, tambung urang ge kitu orang ngomong naon. Naon gitu.
Gitu. Maksudnya mah bener geus ngarti. Tak kitu kan urang mau ngulat belit gitu. Jadi mah ngapa ribu-ribu kan ngerai. Sok jujur sia. Pernah teu aya babaturan datang ka imah nginjem duit. Akhirnya pacurat-curat ribu. Jujur sia sok. Goreng patut gitu kalakuan teh. Bujang-bujang 8.000 mang kudu gehese. Jadi paribu-ribu urang ge bayar heula. Akhirnya orang akumulasikan seberapa tadi. Oh, orang panggedena. Yes. Kan gelo. Gitu. Eta reaksi. Gitu. Kamari anu ieu anu nginjem duit ban bitu. Jeung teu wawuh urang oge. WA. Pak, damang gitu sehat. Alhamdulillah. Abis ngan di jalan pecah ban mobil gitu. Menawis negaduh artos. Pami dongkap ka dieu mah dipasihan. Abis Cianjur Pak hayang apa? Soalnya dia cek. Bojeng kurang terberi alamat apa lebih wow. Maksudnya, wah tak itu tong belat udah ngerti atuh mana teh itu. Soalnya ka dia mah gitu. Ayeuna tapi gitu. Setengah jam abi angkat. Kok belum disadur saya. Nuhun atuh Pak. Ya gitu ngerti bener. Daripada bujang-bujang ulah tong mangeluh orang umat Rasul mah. Sok bae ka dia mah. Gitu. Cash abdi mah tara main bank. Cash bank pol. Nah, jadi kasih sayang. Rek bisa mere sayang kumaha urang lagi eueuh, bisa kasih moal. Moal. Tah, ketika orang tidak berberi kasih teh berarti orang teh boga. B, dituna mah urang teh iman eta teh. Lebih jauh lagi isyarat kita sedang tidak terhubung dengan Allah dan Rasulnya. Akhirnya tidak bisa hablum minan nas. Tuh bisa memperlihatkan orang teh umat Rasul. Sehingga pada masa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, orang berbondong-bondong ke Madinah kunaon? Lain kabita ku hidangan, kabita ku jelemana. Resep, sarumangat, ceria, gembira, antusiasnya tinggi. Punya visi yang besar sehingga asik tengah-tengah mereka. Kira dia muyung orang majelis naon ya? Oh majelis ngahulang apa lah? Ngahulang teh keur ngahelang gitu. So, eta rumusan ti Gusti berkasih sayang. Sekarang ini sedang terjadi atau belum terjadi? Secara dunia mah itu minim pisan. Dan tampak tanda kalau berkasih sayang tidak dijalankan oleh manusia, akibatnya akan terjadi dalam kehidupan. Naon kahiji? Yang kuat akan mendominasi yang lemah. Nah. Ciri relasinya bukan kasih sayang, tetapi penjajahan teteh. Yang kaya itu menyakiti, memanfaatkan yang miskin. Ciri tidak ruhamau bainahum. Yang pintar menghina orang-orang yang awam. Ciri itu tidak berkasih sayang. Bahkan yang banyak akan menyakiti yang sedikit. Nah, mayoritas menekan yang mino, tak ciri eta teh peradaban yang hilang kasih sayang. Ternyata sekarang sedang berlangsung, berarti kebanyakan orang saat ini jiwanya tidak terhubung dengan Rasul. Jiwanya tidak terhubung dengan Allah. Jiwanya tak terhubung dengan Quran, maka kapanpun dimanapun kalau kita lengah kita bisa dibunuh. Dan terbukti nyawa sekarang murah. Benar tak? Nah, berarti poek canggih zaman. Poek. Maka saya berharap teman-teman yang ada di sini jadilah cahaya-cahaya kecil di tempat masing-masing. Itu. Siap? Bila kita merasa tertekan,
oleh keadaan atau sesuatu yang di luar kita. Tertekan pekerjaan, tertekan dengan sikap seseorang. Kesengsaraan itu sebetulnya bukan datang dari orang itu, tetapi melainkan dirimu lemah dalam kekuatan iman. Orang yang lemah imannya, ku budak nasorangannya bisa ketertekan. Ku budak nasorangan. Nangis terus tuh anak. Kalau orang tuanya lemah, bisa tertekan orang tua itu. Sampai memarahi anaknya. Gak ada tuh siapa teh. Leweh wae. Tuh. Dengan orang yang dicintainya saja pun bisa tertekan. Apalagi orang yang dia tidak kenal. Itu isyarat jiwa yang tidak aman itu. Dan jiwa orang yang demikian, itu akan sulit menemukan nikmatnya kebersamaan, nikmatnya persaudaraan. Siapa mereka? Merekalah orang-orang yang sebenarnya tidak mau menerima perbedaan. Hayang nak jelema teh seragam kabeh. Dan itu mimpi, gak mungkin. Jeung bojo beungeut sami benten. Benten. Alat kelamin benten. Kan rawasnya. Coba mun sami. Ih garila. Gitu. Yang mulia cara berpikirnya jernih, yang tercela cara berpikirnya keruh atau kotor. Pikiran itu efek di mana? Perasaan. Ya. Maka hati-hati dengan perasaanmu. Kesehatan yang paripurna sebetulnya tidak sekedar dia tidak sakit, tapi perasaannya bagus. Kata sehat paripurna. Lamun raga hungkul mah sekedar sehat. Tapi lamun perasaan bagus, perasaannya jernih, perasaannya positif, sebetulnya orang itulah yang mendapatkan kesehatan yang paripurna. Kenapa? Karena perasaan itu akan langsung terhubung dengan pikiran. Lamun di dia merasa, lamun kadema pikiran, lamun abus kepada pikiran, tandanya sudah muncul kata-kata. Si kata-kata ini, saat pikiran kita kotor, maka ditawari oleh setan. Datang setan. Orang ningali seseorang teresep rasa, muncul cek setan. A. Pika sebeleun, B. Pirujiteun, C. Pisek da sebeleun, D. Tuh, anjingun gitu. Tah eta beus abus karena kata-kata. Berarti dalam perasaanmu itu jebol. Lamun geus karena pikiran, kalau sudah masuk pikiran ada kata-kata, satu langkah lagi akan muncul kalimat yang terlontar dan Nabi mengajari jangan diucapkan. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Katakanlah kalimat yang baik saat dalam pikiranmu ditawari setan kata-kata buruk. Kebanyakan kita nuturkeun setan, nuturkeun Nabi. Rupana ge kieu geus katingali. Udah kelihatan. Udah kelihatan. Ini jelas banget nih orang. Oh. Dan itu isyarat jiwamu kotor. Dan jiwa yang kotor kalau terbawa mati, kita tahu semua
tempatnya surga neraka. Karena yang pulang ke sana biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hati yang selamat dari kekotoran kekeruhan. Kalaupun dia sering terkotori sampai kepada pikirannya muncul kata-kata ditawari setan, dia tak pernah terlontar di lisannya. Halus ya. Setannya sampai ke sebelum untuk dia itu personal trainer. Pelatih, bro. Supaya kita bertambah kuat. Sok pelatih kan biasa sebelum. Jongkok, pelatih biasa sebelum pelatih masuk. Lempang kodok. Naon itu deh. Guyang tengah puting. Oh nunggu nah pelatih mah kabeh oge. Naik tengah halaman terakhir kali. Berserian gitu pun. Gitu sampai cek tentara. Pelatih itu lebih menakutkan daripada setan. Cek tentaranya. Ngeri. Dilawan teu meunang sok da kumaha pelatih mah. Gitu. Sok pelatih sepak bola, ngalaman teu sepak bola. Sok pan ditaki kituan dengan. Ieu naon maksudna? Naon maksudna? Naon? Dilama-lama ulah kikituan. Pas main mah eueuh. Sok aya teh main kikituan. Rootball gitu sampe tadi. Coach. Ieu kanggo naon, coach? Kanggo naon? Kieu main bal mah. Cicing kalau mata tanya sateh. Ini buat apa? Kituan teh orang. Naon? Bener teh. So, pas main mah da gerakan kitu sia. Nah, entah latihan itu seringkali jeung medan kenyataan berbeda. So, latihan tinju pan latihan mah kan gitu gitu kan. Latihan di medan mah kan praktik jauh jeung kenyataan. Nah, mana bisa eleh jeung latihan mah teu kitu, keur latihan mah da beda, teh mah pertandingan ngaco sama. Hoyong sami. Gitu tah. Betul? Nah. Ya. Mau yang jernih mau yang kotor? Umpama orang yang pikirannya kotor seperti kuda yang membawa pedati. Delman. Dia berjalan dengan membawa beban yang berat. Gitu. Tah orang yang pikirannya kotor, hari-hari yang dijalaninya seperti membawa beban yang berat. Tapi di tempat deh. Di mana? Aduh. Poe dagangan teh namru. Kan bae namru mah. Nu penting aya dagangan teh. Aduh. Datang ke bengkel HP, Mang Bargum tegur, di mana Bang? Konsumen sepi, kan bahaya sepi mah tuh, ngerapa rame terus berenang ribu, tenang ya, dan final apa ya teh, tenang. Halo, tenang gue mah setilu poe, nyakan macan 3 tahun. Ribu teh. Itu jadi nu dibahas sebenarnya dirina sorangan pikiran sendiri. Jadi kalau orang yang hatinya kotor pasti pikirannya kotor. Kalau kekotoran pikiran tidak bisa dia handle, tidak dia filter, maka muncul kata-kata yang kotor.
Maka kenapa Al-Quran mengharamkan ghibah alias gosip? Orang yang sedang menceritakan keburukan orang, sebetulnya dia sedang mengekspresikan dirinya itu buruk sebetulnya. Kan geus apal goreng eta teh, ada pigawe. Jelas? Nah, tetapi orang yang pikirannya jernih, seperti gambaran kemarin, mereka yang sedang berjalan di hadapannya cahaya. Maka dia diikuti oleh bayang-bayang. Bayang-bayang mah beberatan tuh orang. Tuh bayang-bayang mah tuh karangkang. Mau di mana? Lumpang, nah capek. Udah karangkang turkeun wae. Iya, nempel jeung urang tuh gitu tuh. Siga kuda luhurna gerobak teh nutur-nutur terus we. Dikitukeun teh coplok-coplok. Ade bangkeut atuh. Maka alam nasrah laka sadrak. Wa wadana anka wizrak. Nah, sehingga pikiran ini selalu positif. Hati. Ya. Apa ruginya pikiran yang kotor? Ingat, tubuh kita ini 75% adalah air. Air itu akan berubah unsur molekulnya jika pikiran kita positif, maka si air di tubuh kita akan berubah menjadi positif. Tetapi jika pikiran negatif, maka air yang dalam tubuh seketika itu akan berubah menjadi negatif. Dan itu kalau dibiarkan berlama-lama, sebetulnya orang itu sedang OTW gering. Maka cek Nabi, innal fil jasadil mudghah. Sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal darah. Segumpal daging. Yang jika daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Jika daging itu buruk, maka akan buruk pula seluruh anggota tubuhnya. Kalau molekul-molekul air dalam tubuh kita negatif, maka kaki, suku, gajad dalam lembang oge. Sila sing sireumeuan. Nangtung kunang-kunang. Serba salah. Serba salah. Lain teu hayang ngaji cangkeul silana. Lain teu hayang sila hoream nangtungna sok kunang-kunang. Jangan pernah mengatakan kepada dirimu sesuatu yang negatif. Osok tara ada orang berkata begini, urang mah lamun tiris kalau saya dingin sok bari peluk. Tahun nurutan. Ganti gitu mah. Lamun hawa tiris sok loba duit sia mah. Lamun dahar lauk emas jeung kangkung sok tunduh. Eta teh hasil riset eta naon? Bukan. Maka dalam dunia teknologi, dunia modern ada istilah teori afirmasi. Pernah mendengar? Naon afirmasi itu? Sarakolan teu? Afirmasi itu konsep pemikiran yang dikatakan oleh mulutnya berulang-ulang sampai menjadi keyakinan. Masuk bawah sadar. Dan itu akan jadi kenyataan. Saya kalau mandi subuh sok rematik, jadi saya rematik tah. Kata afirmasi. Dan kita telah banyak kalimat-kalimat racun masuk tubuh kita. Akhirnya orang pipiluan. Nah, jadi keyakinan. Entah keyakinan nggak jadikan. Itu afirmasi, trit. Dan terbukti ada sebuah efek placebo. Dalam dunia kedokteran. Pernah dengar? Mang Ded, pernah dengar tuh? Sudah dokter gitu semua. Placebo itu efek sugesti.
diuji lewat pasien A dan pasien B. Ini sama-sama penyakitnya sama, bahkan tingkat keparahannya sama. Kanker stadium 4. Dua. Si B dikasih obat asli tanpa sugesti. Si A diberi obat palsu dengan sugesti. Ternyata si A cepat sembuh. Dan itu sudah diriset berulang-ulang. Si B mah obat asli, tapi tanpa sugesti. Kieu, ieu tuang ieu weh, tos. Cager. Tetapi ada kurun waktu. Tetapi si A padahal tai kuda. Tambahan mah jeung ieu, jeung citrun. Dicetak tablet. Bapak, ini obat dari luar negeri. Ini obat termanjur di negeri Cina. Ini obat ditemukan sejak zaman Sun Tzu. Ini terdiri dari rempah-rempah seluruh dunia. Ada getah dari pohon zaitun. Unsurnya itu ada materi dari tanduk Afrika. Pokoknya iris terbukti dan ini mahal harganya. Tetapi karena saya sayang kepadamu, gratis. Terbukti si A cager dengan cerita sugesti. Muncullah teori afirmasi. Tah, mun ka dokter kan kieu, kunaon Mang Cimot teh? Ieu ngagayot siki. Tong lompatan wae atunya. Sok, ya, ini obatnya ini tebus ya. Terus eta sing banyak istirahat ya. Banyak istirahat, banyak minum dan jangan berpikiran hal tong seur emutan. Tah sabenerna mah eta obatna teh eta terakhir. Tong seur emutan, banyak minum, terus banyak istirahat eta obatna sebenarnya mah. Teu kudu make eta. Itu. Dan saya terbukti, saya nggak segalaman nyeri huntu teu make obat leungit sarua. Yakinkeun we ieu, tapi ra gepuk. Gepuk jeung geuleuh enog. Lanong. Cageun. Cuma hese keyakinan tentang itu selalu harus dunia eksternal. Padahal orang gak bisa sorangan. Ongkong nyeri huntu, tapi nu logisnya. Nu logis ya gitu. Aku nyerah huntu tapi ngagayam kesik. Nah, eta mah teu logis. Da urang mah yakin kesik teh landong. Nah, eta mah teu logis tah mah. Eta mah gering gitu mah. Gitu. Nah, ieu geus diuji di Jepang berkali-kali ketika ada air dipuji, disanjung, robah molekunya. Dan jangan kira air itu mati, dia itu hidup. Sok, eta naon ieu teh bala-bala abusna cai. Hancur tah. Kunaon sabab? Tah hirup cai teh digerogoti ku molekul eta. Sehingga di beuteung urang produksi tai pan teu gandeng ku cai. Produknya sebut tai. Mata tai sebut air besar, ngompol air kecil. Nah, kan ngagalempang. Berat ku didinya sok. Nyok gitu, oh nyok. Pan aya sabun ge batangan aya pan nu cair aya tah bener kitu lah. Eta mah cair nu geus ngabatang gitu. Ini efek placebo. Sering datang situasi yang dalam pikiranmu sudah ada konsep bahwa itu buruk. Hawatis. Geus asup karena racun yang pikiran urang mah. Tuh tiris bisi, tah tolak ganti positif. Wah, tiris kieu masuk nang rezeki. Geus kitu. Sugih geus ya. Tah orang-orang yang nalarendah mah kitu kita bisa. Kenapa? Jiwanya udah gak punya keyakinan.
sudah terdestruksi dengan komentar kebanyakan orang. Tuh Mang Barli, bah, budakna tiluan anak ke rumah sakit itu tuh. Abdi ngalongok. Kunaon Mang? Iya barangkali Abi ngadabet rumah sakit. Oh, mana rumah sakit teh? Iya, Hermina. Oh, itu rumah sakit? Mohon, cek saha? Eta selatana coplokeun tulisanna. Gedung cing kita. Hotel eta teh. Seserian Mang Barli. Mana emang turut moning? Rumah sakit di luar rumah sakit. Kita boleh berpendapat sendiri untuk menenangkan hatimu sendiri. Sebetulnya anak didinya keur dijalankeun ka hotel. Gending mana lupa duit. Di hotel, ya Allah. Dari bere, dibere, teu nyieun sorangan. Henteu, ya Allah. Bagja. Urang mah kudu nyieun sorangan aing mah. Obat nyokot sorangan, dipasihan, dimuliakeun dirinya teh. Heueuh nya. Di balik ka pemajikan. Bu, isuk check out. Check out. Cek pemajikanna salaki aing gede kieu. Ngobrol jeung saha? Sinyo Hendrik paingan cek gitu. Isuk kana balik kabeh tah. Percaya teuing rumah sakit turun ka ngaranna ganti ku didinya ka didinya gorek non terserah. Mun ieu gedung cek teh Barli heueuh tulisan. Gedung we kitu. Naon ngaranna? Bangunan ieu we. Kumaha didinya? Siga urang ningali bangunan gede, langkung, pencakar langit eueuh ngaranan. Pan urang bisa multitafsir. Gedung naon ieu tapi itu gedung ya. Ah, gedung sebaguna ieu. Geus kitu. Terserah orang. Secara pribadi, lamun secara sosial, ya ngiluan orang tong nu aneh-aneh. Disebut gering dirinya. Mang Barli, udah ke rumah sakit, mohon gitu kan. Kunaon atau kunaon amang we gitu amang we. Bosan bobo dina karpet wae gitu yang dina kasur. ASEAN teh. Aya ASEAN teh rumah sakit teh. Bang Bagja. Bersih. Tah eta teh aya teori placebo dan terbukti itu sudah diriset, Bro. Itu sebab salah satunya alhamdulillah saya sehat selalu. Udah orang mau ngering. Gitu. Tapi bakal gering. Amung saya mah gering mah. Amoal saya mah. Mun maot mah geus turunan teh moyangna. Tapi kan teu kudu gering maot oge. Dan terbukti teman-teman saya yang tidak mau mengupdate dirinya satu persatu roboh. Jalun teh. Mus punangku gula teh mah. Punangku tarigu teh mah. Gila teh mah. Nah, maksudnya biar ku sembako itu maksudnya. Geus talieur. Gitu. Dan hampir kebanyakan setiap saya bertemu dengan orang lain yang notabene itu teman lama yang sudah lama berjumpa, hampir kebanyakan wajahnya isyarat hina. Jarang, bahkan Habib teu pernah panggil itu ceria we gitu. Sehat. Gampang mah. Kumaha? Kieu kali rata-rata sok partikeun ku dinya. Kumaha rumah tangga? OTW cerai. Alah. Nambah lain cerai. Salah wae dia mah. Lalaki nu teu wani nyandung. Ngaranna lalaki sieun. Sieun kudu kolot. Halo. Mang Windra sieun Mang Windra. Maka orang yang jiwanya sehat, perasaannya sehat, pasti pikirannya oge sehat. Gitu. Kalau orang yang sehat, kalau bicara bertenaga tidak? Bertenaga dah sehat. Nu geuring mah ngarewo sok ka rumah sakit nu geuring longokan dah. Mah kieu. Sok tingali. Kieu.
nya sakinten lah kamari mah. Ternyata tuh ayo nyodong mah eueuh nu geuring mah. Kamari mah teu emut abdi. Oh. Nu geuring mah tidak ada tenaga. Itu. Lama, alhamdulillah. Maka orang yang perasaannya sehat, pikirannya oke, sehat dan raganya kapanpun kamu menemui mereka selalu penuh semangat setiap saat. Jadi wa'afiatan fil jasad, Nabi mah tuh lain sehat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din tuh wa'afiatan fil jasad. Afiah yang di dalam jasad. Nah, berarti itu jiwa. Terus waziyadatan fil ilm. Orang yang sehat jiwanya setiap waktu, setiap hari pasti bertambah ilmunya. Kenapa? Ada pengalaman tiap hari menang. Bahkan wabarokatan fi rizki. Tuh. Jiwa yang positif, pikiran yang positif itu dapat menarik keberlimpahan rezeki. Sabalikna matak cek urang ge bedana nu beunghar jeung nu miskin lain ku Allah takdirkeun, ternyata dirina sorangan, mental goreng. Terbukti saat ini jangankan kemiskinan merajalela, kebanyakan yang lebih parah daripada itu naon? Mentalnya miskin. Gara-gara dahar antri kot kamawat asa kacida. Asa kacida. Tong borong ngagulung juga kitu urang mah antri bensin 10 urang hoream. Kayak pentingnya saatnya. Da moal tutup eta mah tenang we. Itu ieu kot karibuan di tengah-tengah kerumunan merahan. Wow, asa kacida cek urang mah. Naon tah mentalnya miskin. Dan kita telah dicekoki dogma yang sangat-sangat salah. Beunghar mah geus ditakdirkeun ku Allah, sangsara kitu. Waduh. Oh nya Allah teh kitu teu adil atuh. Maneh sangsara, maneh beunghar, nabat abi kumaha aing. Ah, teu kitu kumaha urang. Nasib itu di tangan kita. Allah mah nganteur ka hayang urang, tong boro hayang nu alus, nu gorengnya dianteur ku Allah. Kabar nonton TV, si eta Benyamin Netanyahu gering mencret. Karacunan dahareun, diwawancara celongking ali kayaknya di TV nyewa entongnya ceung ge. Dan nafsu mah geuleuh aing teh nya, tapi da urang umat Nabi Muhammad ya Allah. Beri hidayah ya jelema. Gitu, dia hambamu. Dia ciptaanmu. Betapapun aku tidak suka, tetapi aku tidak punya berdaya sedikit pun kepadanya. Berikan dia pintu tobat. Ngambak teu kadengeun, sok. Ngadoakeun di teu kadenge mending nu mana? Ieu mah pikeun ka bal kasti, ieu tipina kan bedak naon ada mana pi? Bener teh TV da ruksak, Benyamin mah teu naon. Benar tak? Tubuh mereka akan menjadi ringan dan luwes. Dan itu bukan diperoleh dengan upaya, tetapi akibat jiwa yang sehat. Jadi tubuhnya akan ringan dan luwes saat beraktivitas. Ngeunaheun lah gitu. Tapi laki kituan atau sapira? Karena dengan hati yang tulus. Dipikir gua akal, naon sih? Pemain bola ngiluan. Anu nanti penari. Hah? Hah? Pacu jalur, tapi ya lagi gituan. Sampai jadi duta coba. Naon sabab lain gerakan-gerakan teuing, eta gerakan lagi tina hate. Contoh.
Kalau ini air, iya bak iya, mak balong ya. Tah parohim ya, pawahe kan sering di balong ya, manusia balong. Oke, ya. Cicing di dia, Pak. Oke. Tayo warohim di standby yang mangoheng ya. Terus si air yang di sini tepuk kulengan. Tepak. Bakal air naon tah? Sampai mana? Sampai ujung. Gelombang ini tanpa batas. Seandainya si air ini panjangnya, lebarnya 1 kilo, tapi itu gelombang. Tak, seng. Apa maksudnya? Hati yang buruk akan sampai kepada orang lain. Begitupun hati yang baik akan sampai dan tanpa batas. Sehingga gerakan tadi gituan teh. Viral. Tapi dirinya malah lebih berotot. Mau nepi. Dan pencitraan dirinya mah hatena. Dunia ini tercipta dari air. Maka Nabi Muhammad SAW membuat gelombang bagus di tanah suci Mekah Al-Mukarramah nepi menyelimuti alam semesta. Gelombang. Seperti Ibrahim diperintah oleh Allah, "Hai Ibrahim, seru manusia untuk datang ke tempat ini." Hah? Bagaimana Tuhan caranya? Katakan saja. Ya Allah, datangkanlah semua manusia di tempat ini dengan unta yang kurus dan unta yang gemuk. Dan datang kabar itu. Nah, maka sayang. Maka cek Nabi, "Fal yakul khairon." Alias muteh, ternyata ucapan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Gitu, asli. Paham? Benar ya? Jadi orang yang afiatan fil jasad, naon cerita ini? Bertambah ilmu terus orang itu selalu bersemangat setiap saat. Kenapa? Karena tidak ada saat yang saat itu terputus hubungan dengan Tuhan. Nyambung terus. Sehingga dia selalu berenergi. Energinya berada di mana? Bukan dari dirinya, tapi dari Tuhannya. Sehingga dia hidup, menjalankan hidup dengan cara yang ringan dan luwes. Fleksibel. Karena gering mah, tahu cerina kaku. Benar tuh? Awak gering, nu gering kaku mah. Tuh datang ke Hermina, bari ajak senam udah dia. Bora-bora senam. Gerakannya melak cau. Nu gering bora-bora melak cau di hese. Dia siap bergerak kapanpun. Ketika dia bekerja, ketika dia berada dalam situasi, maka nu sehat mah ketika dipanggil ku Allah salat oge, tarah hararese. Naon poho ge. Biasa dia. Cek. Gamskui. Dan pikiran mereka luput dari kekhawatiran. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bahkan mereka itu salah satunya saat tiba saat tidur pun dia tidurnya pulas walau sebentar pun kuat. Jadi sarete aya waktuna jelema mah nu mulia migawe di tempatna. Gitu. Hitut manusiawi sanes. Brot didinya, hina tadi dinya. Tapi lamun bab sare mah seakan-akan dimaklumi, padahal sarua teh kayak hitut. Jadi mun anu keur sare keur ngaji, di mana we hitut teh? Sanu hitut. Maksudnya mana sare lain tempatna. Ai keur Jumatan tunuhna ka cida, bubar Jumatan langsung pesen cuanki. Anu tunuh tidak cuanki.
Kudu nama kumaha? Assalamualaikum. Halo, gitu kudu nama. Langsung keluar. Cuan gimang. Nu tunduh tadi teh. Itu tidak disadari banyak orang, jiwanya bermasalah. Dan mereka bangun tidur dengan pikiran yang betul-betul segar. Dengan tubuh yang benar-benar fit, membawa semangat yang baru. Wa ilaihin nusur. Sambil menghirup udara subuh. Beda dengan ayeuna. Naon teh? Mengingatkan kita betapa kita sudah sepatut dan sewajarnya berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada pohon yang telah kerja keras memproduksi oksigen. Sehingga di waktu pagi itu embun turun. Naon air yang menguap. Dikarenakan bumi menyisakan panas sejak siang hari diterangi matahari. Mantul, aya efek kaca, atmosfer balik di ke bumi. Si tatangkaan produksi oksigen, jadilah embun. Gitu eta teh. Luar biasa sistem Allah. Ngan urang na teu ngarti. Matak eueuh caritana katirisan subuh asup angin eueuh caritana. Sampai Nabi Muhammad SAW memberi gambaran dinginnya waktu subuh itu diibaratkan terbukanya pintu sorga. Dan dinginnya waktu subuh itu akan menyiksa jiwa-jiwa yang kotor. Tetapi membangkitkan jiwa-jiwa yang bersih karena mereka sadar dan mengerti tentang situasi yang sedang dihadapi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Terima kasih ya Allah. Aku masih dipinjamkan tubuh ini untuk mengejar semua apa yang kuinginkan. Dan aku sadar waktu dibatasi maka buru-buru. Siga belanja naon teh? Uang kagetnya geuning. Dibere duit 10 juta, waktuna ngan setengah jam. Kan gitu. Nyantai rusuhan. Hah, kira gitu lah gambaran mah. Iya mah tenang we. Mulai dari sekarang Bu ya, tek. Tenang we. Akhirnya karek meuli cuan ki geus beak. Dirinya malah cicing atuh. Akhirnya umur yang Allah berikan panjang, tetapi tidak menyisakan apapun dikarenakan kitanya terlalu melengahkan dengan waktu dan lupa bahwa kita akan kembali. Ya, semoga ada manfaatnya. Cek, ya, itu gambaran pikiran yang kotor dan jernih. Anu kotor masih juga ngagugusur roda di talian karena awakna. Nu nutur ka mana-mana oge. Berat mah. Berat. Nggak keril gitu, berat. Tapi orang yang hati bersih seperti dikejar bayang-bayang. Sehingga tidak menyisakan beban sedikit pun, ringan. Dan dia fokus pada cahaya. Itu fokus kepada tujuan Allah menciptakannya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, semoga ada manfaatnya. Sudah jam 12 kurang kan ya Allah. Ya, mudah-mudahan kita sudah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi use your mind, silakan pakai pikiranmu. Kendalikan itu, jangan sampai dikendalikan oleh pikiran, tapi pikiran adalah bagian dari prajuritmu dalam menjalani kehidupan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih yang telah membersamai di luar sana. Semoga semua kita selamat dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.